Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ghafara dzunubat taibin wa taba ala man anab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata abdi yarju rabbahu khairas sawab. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ilas shawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atsba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin para pemirsa Syiar Ramadan Sekolah SMP At-Taqwa 01, khususnya yang berbahagia. Alhamdulillah wasyukru lillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan keberkahannya sampai akhir Ramadan ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah lahir dan batin, sehingga mudah-mudahan kita bisa dapat menyelesaikan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah kita layak nanti menggondol orang-orang yang meraih kemenangan. Hadirin para pemirsa Syiar Ramadan yang kami muliakan, sebagaimana kita tahu bahwa salah satu daripada tujuan berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tentu orang yang bertakwa berarti orang yang berhak atau layak mendapatkan kemenangan. Tapi kalau orang itu tidak bertakwa, tidak muttaqin, rasanya nggak pantas untuk dia berlomba-lomba duluan untuk mengucapkan kata minal aidin wal faizin wal makbulin. Padahal dia puasanya barangkali cuma 1 atau 2 hari saja. Ada yang puasanya barangkali ya tidak tidak sepenuhnya dilaksanakan.
Nah, sehingga biasanya orang yang model itulah mereka yang lebarannya duluan. Padahal yang rajin puasanya, rajin tadarrusnya, rajin qiyamul lailnya, ini tentu menunggu ya selesainya Idul Fitri. Tapi mereka yang jarang-jarang puasa di bulan Ramadan, kadang-kadang belum selesai Idul Fitri dia sudah lebaran. Dan kalau ketemu teman dia mengucapkan minal aidin. Padahal orang tersebut tidaklah layak untuk mengucapkan kata minal aidin wal faizin wal makbulin. Nah, hadirin dan hadirat sekalian, para pemirsa Syiar Ramadan yang berbahagia, detik-detik kepergian Ramadan ini sudah hampir akan berjalan. Maka marilah kita terus berupaya memohon kepada Allah dengan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Puasa kita yang sudah kita lakukan beberapa saat yang lalu, mudah-mudahan puasa kita itu benar-benar puasa yang nilainya puasa khusus. Karena Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa tingkatan puasa itu ada 3 macam. Yang pertama disebut puasa umum. Artinya puasa cuman menahan lapar dan haus saja. Yang lain-lainnya belum ditahan. Barangkali tangannya belum mampu berpuasa, kakinya belum bisa berpuasa, lidahnya juga tidak puasa. Ini puasa model ini disebut oleh Imam Ghazali adalah puasa umum. Artinya cuma nahan makan dan minum saja. Sehingga orang yang berpuasa seperti ini dikhawatirkan tidak dapat apa-apa. Karena ada sebuah hadis yang menyatakan kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya. Yang dia rasakan cuman lapar dan haus saja. Nah, inilah mereka yang puasanya hanya puasa umum ya. Akhlaknya tidak dijaga, ya sifat-sifat ya, buruknya selalu masih dia laksanakan. Nah, orang model ini puasanya hanya dapat puasa umum. Namun kita kalau ingin meraih barangkali kemenangan, maka kita harus berusaha puasa minimal di tingkat yang kedua, yaitu puasa khusus. Artinya dia berpuasa menahan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa, dan dia juga menahan panca inderanya dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Matanya tidak jelalatan, tangannya tidak comelan, kan begitu. Lidahnya juga tidak ngomong yang maksiat, ngomong yang kasar atau bohong ya. Kakinya juga tidak berjalan ke tempat-tempat yang maksiat. Itu artinya sudah sampai di tingkat puasa khusus. Kalau dia sudah sampai ke tingkat puasa khusus, di samping lahiriah dia tahan, ruhaniyahnya pun juga mampu dia tahan. Nah, maka orang yang model ini insya Allah akan mendapatkan ya predikat saumul khusus, puasa yang sudah puasa lebih khusus. Nah, yang model ini insya Allah akan sampai ke tujuan, yaitu la'allakum tattaqun. Apalagi kalau sampai yang tingkat 3, tingkat yang paling tinggi, yaitu saumul khususil khusus. Jadi khusus di atas khusus. Jadi di samping lahirnya berpuasa, makan dan minum dia tahan, panca inderanya pun berpuasa,
maksiat-maksiat dia tahan, hatinya pun dia tidak punya sifat-sifat yang buruk. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat hati, itu yang disebut saumul khususil khusus. Nah, hadirin para pemirsa yang budiman, orang yang sudah sampai ke tingkat saumul khususil khusus, insya Allah orang tersebut tergolong orang-orang yang mendapat predikat la'allakum tattaqun. Kalau sudah sampai ke tingkat la'allakum tattaqun, setelah selesai puasa Ramadan, maka layaklah dia mengucapkan kata minal aidin wal faizin wal makbulin, yang artinya mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali suci. Al-aid itu artinya kembali. Kembali kepada apa? Aidin, kembali kepada kesucian, seperti baru dilahirkan. Wal faizin, dan semoga kita termasuk orang yang sukses, beruntung. Artinya segala apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa. Itu namanya kita mendapatkan keberuntungan. Wal maqbulin, dan semoga kita diterima segala amal-amal soleh kita yang kita lakukan selama 1 bulan Ramadan penuh. Nah, tentunya ini memang berat. Namun kalau kita renungkan dengan saksama bahwa puasa itu nilainya sangat luar biasa, insya Allah kita tentu kalau baru barangkali sakit sedikit-sedikit, kita tidak akan membatalkan puasa kita, karena kita merasa bahwa meninggalkan puasa itu ruginya sangatlah besar sekali. Apalagi nanti kalau kita memang sudah mendapatkan predikat muttaqin, orang yang mendapatkan kemenangan, setelah Idul Fitri, apakah tanggal 2 atau tanggal 3, kita berpuasa lagi. Puasa sunnah namanya. Orang lain sebutnya itu dengan syawalan, ya, syawalan. Karena ada hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man soma Ramadana, barang siapa yang berpuasa sebulan Ramadan, summa atsba'ahu syittan, kemudian dia iringi lagi puasa sunnah 6 hari, min syawalin, di bulan Syawal. Kata Rasul, kana kasiyamid dahri, orang tersebut sama seperti dia berpuasa selama 1 tahun. Luar biasa pahalanya. Jadi pahala puasa Ramadan kemudian ditambah puasa sunnah 6 hari bulan Syawal, kata Rasulullah, kana kasiyamid dahri, kita berpuasa seperti itu sama seperti kita berpuasa selama 1 tahun. Nah, maka oleh karena itu marilah Ramadan ini kita tuntaskan. Kemudian nanti setelah Idul Fitri, apakah tanggal 2 ataukah tanggal 3 atau di tengah-tengah Syawal kita baru puasa, boleh-boleh saja. Atau barangkali selang-seling, 2 hari kita puasa Syawal, besok tidak, itu juga boleh. Nggak harus berturut-turut 6 hari itu. Di selang-seling pun boleh, asal masih ada di bulan Syawal. Nah, mudah-mudahan kita semua setelah kita melaksanakan Idul Fitri ini, zakat fitrahnya juga kita lakukan, zakat malnya juga kita tunaikan, insya Allah bolehlah, layaklah kita mengucapkan kemenangan dengan kata-kata minal aidin wal faizin wal makbulin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali suci dan sukses dalam beribadah, serta ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira barangkali ini saja sekedar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat meraih predikat la'allakum tattaqun.
Semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar bertakwa. Dan orang yang benar-benar bertakwa itulah yang pantas meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.